107,7 FM Unpar Radio Station. Halo Sobat Kampus, hari ini adalah hari yang luar biasa nih buat URS, karena URS dikasih kesempatan langsung mewawancarai kandidat nomor 2. Yang pastinya Sobat Kampus udah gak asing lagi nih ya lihat wajahnya yang mungkin akhir ini ya sering sibuk banget ya. Langsung aja perkenalkan diri kandidat nomor 2 ke Sobat Kampus. Halo Sobat Kampus, saya Ruli Satria Putra Pratama dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Saya sebagai calon presiden mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan periode 2015-2016. Hai Sobat Kampus, saya Richard Sianturi, NPM 2012-20303 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum sebagai calon wakil presiden mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan periode 2015-2016. Nah, tanpa basa-basi lagi Sobat Kampus, kita ngulik nih ya lebih dalam lagi ya mengenai Ruli dan mengenai Richard. Nah, Ruli dan Richard nih agak tegang ya. Biasa aja ya. Oke. Nah, kira-kira kita kan juga udah pada tahu nih ya visi misi Ruli dan Richard apa. Nah, tolong dong diingetin lagi nih Sobat Kampusnya. Kira-kira visi misi kalian tuh apa sih gitu. Silakan. Oke, visi kami yang akan bawa di LKM mendatang adalah terwujudnya LKM yang proaktif, produktif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan berdasarkan Mbah Kuning yang Meriguna Sancaya Bakti. Misi kami yang pertama tentang peka terhadap persoalan dan penyelesaian terhadapnya. Yang kedua, menerapkan kinerja LKM yang efektif dan efisien. Yang ketiga, menjalankan struktur LKM yang bertanggung jawab. Yang keempat, menanamkan etos belajar dan bekerja di struktur LKM Unpar. Yang kelima, mewujudkan semangat kreativitas dan jiwa pengabdian mahasiswa Unpar melalui program kerja LKM Unpar. Itu. Ini ada yang menarik nih Sobat Kampus. Tadi kalian bilang adanya visinya LKM itu harus proaktif, produktif, dan bertanggung jawab. Nah, menurut kalian tuh LKM seperti apa sih yang dapat dikatakan produktif dan bertanggung jawab? LKM yang produktif dan bertanggung jawab. Iya. Produktif di sini adalah menghasilkan sesuatu. Ya. Menghasilkan sesuatu, adanya hal baru, adanya dampak yang baru. Kemudian juga itu menghasilkan hal yang baik. Nah, hasil-hasil yang baru itu kita bisa pertanggungjawabkan kepada mahasiswa semua. Nah, di sini sebagai LKM adalah melayani mahasiswa Unpar. Kemudian dampak-dampak itu harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada mahasiswa Unpar. Itu maksud dari produktif dan bertanggung jawab. Wah, bagus nih. Tapi sebelumnya nih Sobat Kampus juga pasti pada pengen tahu nih, kira-kira tujuan kalian berani ya mencalonkan Capresma dan Wapresma itu apa sih sebenarnya? Boleh Kakak dijawab? Capresma. Jadi kita udah sering diskusi lah ya. Jadi saya tahu jawabannya Ruli dan seterusnya. Boleh. Gini, kita kan mahasiswa sama-sama punya kewajiban. Saya dan Ruli itu kan mahasiswa Unpar. Kita kan nggak harus belajar aja dong di kelas. Kita harus punya kontribusi ke alma mater kita sendiri. Kontribusinya kapan? Kita bisa saat kita kuliah sekarang, bisa saat nanti kita udah keluar dari Unpar. Nah, sekarang yang kita lagi berproses sekarang ini 4 tahun ini, apa yang mau saya perbuat? Salah satunya masuk ke organisasi kemahasiswaan. Kenapa? Karena banyak yang bisa kita lakukan, program-program kerja, membawa nama baik Unpar dan seterusnya. Itu kita masuk di kenapa kami mau jadi capres dan cawapresma. Jadi semangat kami itu ya tentang itu. Kami mau ikut berkontribusi menjawab persoalan-persoalan, apa pertanyaan-pertanyaan tentang ini universitas kampus ini mau bagaimana. Kami turut berkontribusi dari segi kemahasiswaan. Kami masuk organisasi kemahasiswaan. Oh gitu. Nah tadi Kak Ruli, Kak Richard ya. Jadi agak bingung nih ya. Gantengan ini dong. Gantengan sama ganteng ya. Jadi nih tadi kata Kak Richard itu katanya udah ada proker nih. Jadi pasti sebelum kalian nyalonin udah ada proker kah sebelumnya? Nah kira-kira program kerja yang akan kalian buat itu ada nggak sih berbeda dengan proker periode yang sebelumnya? Pasti ada. Karena di sini kami membentuk kementerian baru. Kementerian baru yaitu salah satunya adalah Kementerian Kewirausahaan. Ini adalah untuk mengakomodir kewirausahaan. Ini untuk mengakomodir potensi-potensi kewirausahaan di mahasiswa Unpar. Nah, salah satu contoh program kerjanya adalah Entrepreneurship Day. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa Unpar bisa mengembangkan usahanya di dalam program kerja tersebut. Berarti di dalam proker kalian akan ada nambah Kementerian Kewirausahaan. Oh, itu program kerja yang baru dari periode sebelumnya. Ada lagi nggak sih, Kak? Jadi gini, kalau misalnya berkenaan dengan
apakah ada yang baru, ada yang tidak baru dan seterusnya. Yang paling pertama kami buat struktur program kerja yang akan kami lakukan, kami belajar dari yang sebelumnya. Belajar dong dari pengalaman-pengalaman kami sebelumnya. Persoalannya, kami kan juga punya ukuran tersendiri untuk kesuksesan kepemimpinan LKM selanjutnya. Nah, kami hadir dengan begitu, dengan belajar kami apa yang kami udah buat begitu, itu harus bisa dilihat, oh apakah ini akan mencapai visi misi yang kami bawa. Nah itu kenapa ada kementerian-kementerian yang kami pertahankan, ada direktorat jenderal yang kami naikkan menjadi setaraf kementerian, seperti kalau sekarang direktorat jenderal sosial masyarakat kami naikkan jadi kementerian pengabdian kepada masyarakat. Kementerian luar negeri fokus untuk hubungan masyarakat. Kementerian kemahasiswaan kami ganti namanya menjadi Kementerian Apresiasi Akademik, Seni Budaya, dan Olahraga. Tuh, dengan alasan-alasannya. Beberapa program kerja ada yang kami lanjutkan dengan pengembangan. Ada yang kami muat baru untuk mencapai visi misi tadi. Ini ada yang menarik nih Sobat Kampus. Dari tadi saya nanya, mereka saling melengkapi dan saling kompak menjawabnya. Kira-kira apa sih yang membuat Ruli bener nih ya? Kira-kira apa sih yang membuat Ruli yakin dengan pasangannya itu Richard, dan Richard yakin dengan Ruli gitu? Apa sih yang membuat kalian yakin dengan pasangan kalian? Yang pasti adalah keyakinan itu bermula dari awal kita bertemu. Oh, bertemu ya? Awal kita bertemu, kita saling sharing pendapat-pendapat itu yang membuat saya itu, ini adalah pasangan saya, ini adalah kecocokan saya untuk melengkapi saya. Kemudian kita sharing-sharing lagi, kemudian kadang kita sampai untuk membahas tentang LKM ini, kita sampai tidur bareng seperti itu. Tidur bareng juga ya. Wow. Maksudnya nggak tidur bareng di satu kasur ya. Maksudnya satu kamar ya, beda kasur tapi. Kalau misalnya Richard sendiri, kenapa yakin dengan Ruli? Yang paling menarik ini sebenarnya gini, membahas karakter kami masing-masing. Ruli bisa kelihatan lah ya dengan raut wajahnya itu agak lebih lembut, agak lebih tenang. Oke, kalau itu. Kakak juga lebih ganteng sih. Tapi di sisi lain, saya itu kan orang yang agak serius, mungkin cenderung terlalu serius dalam berbagai hal gitu. Nah, dan saya banyak hal yang kurang bisa ditolerir kalau berkenaan dengan pekerjaan. Nah, Ruli orang yang bisa menolerir dan dengan berpikir lebih tenang dan seterusnya. Kami saling melengkapi. Karena itu, kepemimpinan yang baik itu kan bisa saling melengkapi. Karakter berbeda tidak jadi bertentangan, tapi saling melengkapi. Nah, itu kenapa saya yakin Ruli bisa menjadi presiden mahasiswa untuk saya dampingi, saya sebagai wakil presidennya. Bagus banget ya. Nah, gini, jadi kan mungkin kan selama orasi ini ada masalah gitu kan, berbeda pendapat pastinya. Kira-kira cara kalian menyelesaikan masalah itu seperti apa sih? Karena kan karakternya udah berbeda. Caranya itu gimana supaya selesai masalah itu gitu? Yang pasti adalah komunikasi yang baik ya. Jangan adanya kebohongan-kebohongan, tapi kita adalah saling kepercayaan. Saling kepercayaan, saya percaya pada Richard dan sebaliknya pula Richard percaya kepada saya. Kita sama-sama punya niat yang baik, kita punya sama-sama ingin melayani juga. Itu intinya, berawal dari situ kita menumbuhkan kepercayaan kita. Kalau Richard sendiri? Betul, jadi komunikasi yang baik. Yang paling penting itu komunikasi dan terbuka. Kalau saya salah, Ruli harus langsung bilang, saya salah. Kira-kira apa yang mau diperbaiki? Saya juga harus bilang, kenapa saya salah. Kalau saya bilang itu nggak salah, saya harus bilang sama Ruli, enggak, ini karena begini-begini. Nah, yang penting terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena selama proses pencalonan nanti kan menjabat satu kotak. Semua harus dikoordinasikan dengan baik. Kalau komunikasi jelek, nah itu udah kami coba dalam proses pencalonan. Jadi semua terbuka, dikomunikasikan, sedetail mungkin dikomunikasikan, supaya nggak ada salah paham, nggak ada miskom, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya pasangan yang kalian pilih nih nggak sesuai dengan harapan kalian? Jadi misalnya, ternyata gue salah milih nih gitu. Gimana pendapat kalian? Mulai Ruli dulu ya? Boleh. Soalnya Ruli kan Presma ya. Ruli dulu. Jadi maksudnya mahasiswa yang, saya salah pilih nih. Pasangan salah. Salah pasangan. Iya, salah pasangan. Saya pikir sih nggak salah pasangan sih, karena saya berawal dari pertemuan saya pertama, bagaimana saya pandangan pertama mungkin mengerti lah bagaimana perasaan pandangan pertama itu ya. Oke. Pandangan pertama, kemudian sharing di situ adanya tumbuh benih-benih tumbuhnya benih-benih kepercayaan bahwa ini adalah yang akan melengkapi saya dan saya juga bisa melengkapi dia gitu.
Sama ya. Itu rasa kalau sekarang udah nggak mungkin tidak percaya, tidak sesuai harapan, enggak. Kami udah mulai dari awal proses-proses pencalonannya, ya itu dengan proses yang udah ada, saya yakin tetap berpasangan sama Ruli Satria. Yang pertama sih intinya proses kebatinan dulu ya Sobat Kampus. Pertama-tama batin itu muncul dan langsung ya, 1 kamar 2 kasur ya. Yaudah, nah jika kalian terpilih nih nanti jadi Presma dan Wapresma, kira-kira inovasi yang nyata yang kalian lakukan dan langsung ya dirasakan mahasiswa, dirasakan Sobat Kampus, itu apa sih inovasi yang kalian buat gitu, yang langsung nyata? Yang pertama berkaitan dengan visi kami sih. Berkaitan dengan visi kami yaitu proaktif. Karena kita berawal dulu, kita proaktif dulu. Kita mendatangi mahasiswa-mahasiswa, kita mendatangi himpunan-himpunan, mendatangi UKM-UKM. Tidak hanya kita mengundang para mereka semua himpunan untuk datang ke kami, tapi kami yang mendatangi mereka. Apa persoalan mereka, apa yang masalah ada dari mereka, kemudian kita cari solusinya, sehingga kami juga ingin berkontribusi kepada pihak himpunan, mahasiswa atau UKM, walaupun secara substansi itu LKM dengan himpunan dan UKM adalah hanya garis koordinasi. Jadi kami tidak bisa mengintervensi himpunan dan UKM untuk memutuskan sesuatu, tapi kami ingin berkontribusi untuk mereka, sehingga kami ingin juga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, teman dari Richard? Enggak sih, itu yang sama. Nah, jadi Sobat Kampus, jika nanti Sobat Kampus juga jadi himpunan LKM, harus didengar nih, karena mereka langsung datang ke himpunan ya, dan datang ke UKM, berarti nanti langsung ke URS langsung ya, kalau misalnya ada masalah gitu ya. Nah, Kristi kan sebagai anggota yang mengikuti unit kegiatan mahasiswa nih, sebagai URS tentunya, nah kira-kira apa sih perubahan yang kalian akan lakukan untuk UKM di masa yang akan datang gitu? Apa yang mau ditimbulkan gitu? UKM itu kan UKM tuh berkenaan dengan entitas di Unpar, bagian Unpar, kemahasiswaan Unpar yang punya andil besar untuk bawa nama Unpar di kancah luar, di pihak eksternal, di luar kampus. Nah, yang akan kami lakukan sebenarnya pemberdayaan UKM yang sebesar-besar. Maksudnya begini, bukan sebesar-besar lalu yang sekarang, lalu yang sebelum-sebelumnya atau belum ada yang dilakukan, enggak. Tapi berkenaan dengan begini, UKM misalnya yang paling konkret lah, sekrenya harus benar-benar bisa mendukung kegiatannya. Prestasi kan didukung sama fasilitasnya. Nah itu, kalau beberapa kali ketemu sama UKM tentang birokrasi harus dipersingkat. Itu kenapa nanti keputusannya, kalau kami akan buat, tidak ada lagi koordinasi antara, koordinasi tetap ada, tapi dalam hal keuangan, UKM langsung aja berurusan dengan biro terkait, untuk mempermudah jalur birokrasi. Berarti UKM nggak langsung ke LKM dulu ya? Proposal tetap dikasih. Proposal tetap dikasih, tapi kalau berkenaan keuangan, langsung ke UKM, supaya tidak terlalu lama menunggu waktu. Ini sebenarnya saya dapatkan waktu saya jadi panitia khusus sebenarnya. Panitia khusus pengkajian struktur. Nah, itu yang kira-kira mungkin bisa dilakukan. Paling tidak pemberdayaan UKM, mulai dari fasilitas, mulai dari gaji pelatih yang lancar dan seterusnya. Pengadaan alat-alat yang diperlukan dalam latihan. Nah, itu harus diberdayakan. Sekre yang diperbaiki. Itu yang kami mungkin akan usahakan, dan kami yakin kami bisa. Ya, buat UKM cukup bangga nih karena bentar lagi kita akan sekrenya diubah, fasilitas juga semakin wow ya. Dan juga nih, Kristi mau nanya nih, sebenarnya peran dari UKM itu penting nggak sih bagi kalian? Karena kan banyak nih ya Sobat Kampus juga masih banyak yang nggak mau ikut UKM, kayak nggak penting. Kalau menurut kalian tuh ikut UKM tuh penting nggak sih? Menurut kami UKM itu penting. Kenapa di sini adalah untuk menyalurkan hobi semacam itu, menyalurkan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka senangi. Salah satu contohnya adalah di UKM-nya sendiri. Nah, kenapa penting? Bahwa itu juga menambah pengalaman. Saya selalu berpikir bahwa pengalaman dapat kita temukan dimanapun. Entah di organisasi, entah di perkuliahan, entah di kegiatan-kegiatan yang ada, entah di perkumpulan-perkumpulan. Pengalaman itu selalu didapat dimanapun. Jadi menurut kami, ya unit kegiatan mahasiswa juga menambah pengalaman bagi mahasiswa Unpar, juga untuk menyalurkan hobi mahasiswa Unpar. Gitu, terima.
Jadi sebagai aspirasi apa? Menyalurkan hobi, menambah pengalaman juga. Mungkin sobat kampus juga pengen tahu nih, kira-kira UKM mereka apa ya? Kalau Richard, ya. Richard UKM-nya apa? Nggak ikut UKM sih. Belum ikut UKM. Oh, belum ikut. Kalau Ruli? Kebetulan saya UKM bola sih. Oh, UKM bola. Jadi bagi cewek-cewek yang pengen masuk atau mengenal Karuli lebih dekat, langsung aja ya masuk ke UKM bola. Wah, jadi promosi. Jadi sepertinya udah banyak nih kita ngulas sedikit tentang Karuli dan Richard. Nah, bagi sobat kampus harus tetap dukung pilihan sobat kampus dari pas tanggal 4 dan tanggal 5 Mei di Fakultas Sobat Kampus masing-masing. Krisi mengucapkan banyak terima kasih buat sobat kampus dan Krisi pamit undur diri. Tetap stay tune di 107.7 FM Unpar Radio Station. We walk, we play, we are family.